Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jadi tadi kita sudah melihat bagaimana sih perjamuan kudus itu dimaknai dari perjanjian lama, kemudian bagaimana Tuhan Yesus memaknai ulang, terus para murid dan jemaat mula-mula seperti apa, kemudian bapak-bapak gereja, gereja Katolik, juga gereja Ortodoks, lalu para reformator seperti apa. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya, perjalanan bagaimana orang percaya itu memaknai sakramen perjamuan dan bagaimana melihat keterlibatan anak di dalamnya. Nah, sekarang kita mau beranjak ke masa yang lebih dekat dengan kita. Jadi tadi secara garis besar gitu ya, Gereja Katolik itu menetapkan usia tertentu untuk anak-anak gitu ya. Jadi anak-anak bisa, tapi ada usia tertentu setelah krisma itu tadi. Sedangkan gereja Ortodoks itu sampai sekarang anak-anak tetap ikut dalam sakramen perjamuan. Nah, gereja-gereja reformasi, gereja Lutheran dan gereja Calvinis itu tadi kita lihat tidak melibatkan anak-anak gitu ya, apalagi gereja Calvinis. Karena Calvin sendiri menolak, tidak setuju kalau anak-anak ikut dalam sakramen perjamuan gitu ya. Tapi untuk yang sakramen baptis anak-anak ikut. Nah, gereja-gereja Calvinis itu ada kumpulannya, namanya REC ini, Reformed Ecumenical Council. Jadi konsili ini atau apa namanya, kumpulan ini, organisasi ini adalah kumpulan gereja-gereja Calvinis sedunia. Jadi ini adalah gereja-gereja yang menurunkan tradisi gerejanya Calvin, yang tadi itu sikapnya kita sudah dijelaskan oleh Pak Samuel tadi. Calvin menganggap bahwa karena anak-anak belum memahami, belum mengerti, ya sebaiknya nggak usah ikut dalam sakramen perjamuan. Ikutnya nanti kalau sudah sidi, kalau sudah mereka ngerti, baru mereka ikut sakramen perjamuan. Nah, tetapi di dalam gereja-gereja Calvinis sendiri gitu ya, dalam perjalanannya ini yang terdeteksi itu mulai muncul tadi itu ya, gerakannya itu dari tahun 88. Nah, ini saya aja belum lahir ya, tahun 88 ini. Itu dalam sidang REC ini, gereja-gereja Calvinis sedunia, gereja reformasi sedunia itu mulai dimunculkan perhatian untuk anak-anak. Mulai muncul kesadaran, ayolah kita lebih perhatikan nih jemaat anak. Kurang lebih gitu ya kalau di bahasa sederhananya. Kayaknya kok selama ini kita kurang perhatikan, kita fokusnya sama yang dewasa aja. Yang anak-anak ini kayaknya kurang kita perhatikan, kurang kita libatkan dalam apa, gereja gitu ya. Jadi awalnya baru keresahan itu gitu ya, bagaimana anak-anak itu perlu diperhatikan lagi loh, mereka juga perlu kita layani gitu. Kita juga melakukan pelayanan pastoral juga buat anak-anak loh, karena mereka juga punya pergumulan, punya tanggung jawab dan seterusnya gitu ya. Nah, awalnya dari situ. Nah, kemudian di persidangan berikutnya tahun 92 lebih mengerucut lagi, lebih konkret lagi, bahwa loh, kalau gitu berarti kenapa kita libatkan aja anak-anak ini di dalam sakramen perjamuan. Itu udah mulai muncul secara spesifik bahwa anak-anak juga ikut serta di dalam sakramen perjamuan di sidang REC tahun 92 itu gitu ya. Nah, kemudian dibahaslah, dikaji dan seterusnya tadi seperti yang dijelaskan Pak Samuel, tidak sembarangan, tidak kemudian asal gimana ikut ya ayo gitu, enggak cuma gitu, tapi dikaji tadi dari sisi sejarahnya juga, itu juga bagian dari kajiannya. Kenapa anak-anak nggak boleh, terus kenapa kemudian sekarang mau kita ikutkan, nah itu dikaji betul-betul. Dalam kemudian daur sidang berikutnya tahun 96 itu mulai ditetapkan bahwa gereja-gereja Calvinis, gereja-gereja reformasi itu sepakat untuk mengikutsertakan anak-anak di dalam sakramen perjamuan. Nah, tadi ada terlewat. Jadi GKJ itu kan juga gereja Calvinis, dan GKJ itu tergabung di dalam REC ini bersama dengan beberapa gereja Calvinis lain di Indonesia. Jadi ada saudara-saudara kita yang Calvinis itu kayak GKI,
GKI Jateng gitu ya, GKSBS, kemudian gereja Toraja gitu ya. Jadi ada beberapa gereja lain di Indonesia juga tergabung dalam rek ini. Karena GKJ kan juga mewarisi tradisi Calvinis. Nah, lalu singkat cerita di 96 disepakati ya kita libatkan anak-anak dalam sakramen perjamuan. Nah, setelah itu menyerahkan kepada gereja-gereja anggota rek itu termasuk GKJ untuk menindaklanjuti keputusan itu. Nah, makanya setelah itu kemudian dalam persidangan sinode GKJ mulai muncul wacana untuk anak-anak anak-anak ikut dalam sakramen perjamuan gitu ya. Nah, dalam sidang berikutnya di REK itu tahun 2000 itu mulai diminta gimana nih hasil tindak lanjutnya gitu ya. Nah, sekarang kita beranjak ke GKJ. Jadi setelah tahun 96 tadi ya, kita mulai membayangkan ya tahun 96 diputuskan, kemudian GKJ juga ada di dalam REK itu. Lalu baru mulai muncul tahun 2005 dalam persidangan di Sinode GKJ. Ini sedang sinode ya, dimana yang datang itu adalah perwakilan dari semua klasis dan semua membahas hal gerejawi di situ. Dari REK itu 96, 2005 itu baru muncul di sidang sinode di GKJ. Mulai dibahas, mulai ada yang mengusulkan. Maka dalam sidang seperti tahun 2006 sedang istimewa karena selisihnya cuma setahun. Ada tim yang kemudian mengkaji yang isinya juga para pakar-pakar juga yang ada di dalamnya. Beberapa diantaranya seperti almarhum Pak Pendeta Solarno Pater, ada Pak Kadarmanto, ada Pak Novembri, ada Pak Pendeta Broto Smedi juga gitu ya. Jadi di tahun 2005 itu setelah muncul pembahasan itu mulai dibentuk tim untuk mengkaji. Nah, kemudian di tahun 2006 dalam sidang berikutnya itu keputusannya adalah Sinode GKJ belum bisa memberlakukan itu keputusannya, karena mungkin ini hal yang baru dibahas gitu ya, kemudian baru dikaji. Tetapi waktu itu sidang sinode memberi kebebasan buat gereja-gereja yang mau memberlakukannya untuk melakukannya sesuai dengan konteksnya. Jadi gitu sikapnya waktu itu 2006. Belum bisa memberlakukan secara sinodal, tapi kalau ada gereja yang mau melakukan dengan terlebih dahulu tentu ada kajian-kajian dan sesuai dengan konteksnya, itu diberi kebebasan. Artinya tidak kemudian kalau GKJ secara sinodal belum memberlakukan, ada gereja yang melakukan itu kemudian nanti dihukum, enggak gitu. Tapi diberi kebebasan untuk memberlakukan, mengkajinya lebih jauh lagi gitu ya. Jadi dan uji coba lebih jauh lagi gitu ya. Nah, makanya mulai tahun itu kalau mungkin Bapak Ibu Saudara ingat pernah dengar juga mulai ada gereja-gereja yang melakukan ini. Mulai anak-anak ikut dalam sakramen perjamuan gitu ya. Beberapa gereja sudah melakukannya gitu kan. Karena memang dalam keputusan sidang sinode ya itu dibebaskan walaupun secara sinodal belum memberlakukan. Nah, itu berjalan gitu kan, ada keputusan seperti itu, ada gereja yang melakukan, ada yang enggak. Kita termasuk yang setahu saya waktu itu enggak melakukan itu, tapi beberapa gereja yang lain melakukan. Sidang-sidang berikutnya 2009 dan 2012 itu tidak ada pembahasan, tidak muncul dalam persidangan, tidak dibahas lagi anak-anak nih gimana, jadi ikut enggak nih, enggak ada. Nah, tapi di lapangan di gereja-gereja ada yang melakukan, ada yang enggak gitu ya. Jadi sebenarnya itu juga mulai masa-masa yang mungkin juga membingungkan bagi sebagian orang, ini gimana kok yang sana boleh, yang sini enggak, yang sana anak-anak ikut, yang sini enggak gitu ya. Jadi dari tahun 2006 itu berjalan sampai pada akhirnya tahun 2015 itu muncul lagi. Jadi sidang sinode itu kan yang dibahas itu materi dari klasis-klasis gitu ya. Kalau nggak ada yang bahas ya nggak dibahas. Nah 2015 muncul lagi karena keresahan bahwa jadi bingung malahan. Ini ada yang melakukan, ada yang enggak. Terus gimana sikap sinode? Gimana kita kayaknya perlu punya pemahaman yang bersama, punya pemahaman yang bersama nih. Karena ada yang melakukan, ada yang enggak gitu ya. Jadi dimunculkan, dibahas lagi dan keputusannya adalah melakukan kajian lebih mendalam lagi dan menyesuaikan ajarannya. Kenapa? Karena salah satu hal yang membuat kita sikap sinode waktu itu gamang adalah karena di dalam pokok-pokok ajaran sendiri, pokok-pokok ajaran GKJ itu dikatakan siapa yang bisa ikut sakramen perjamuan adalah mereka yang sudah
baptis dewasa atau sudah sidi. Jadi pokok-pokok ajarannya bilang gitu, gimana kita mau melakukan untuk anak-anak gitu ya. Tapi GKJ juga menyadari bahwa ini ada satu tadi kalau istilah Pak Samuel ada satu gerak yang sepertinya perlu dipertimbangkan gitu ya. Tapi ajaran gereja kita masih bilang yang bisa ikut sakramen itu cuman yang sudah baptis dewasa atau sudah sidi. Jadi bukan baptis anak. Nah itu kan agak gampang makanya sikapnya. Jadi ya udahlah, boleh kalau mau melakukan boleh, tapi kita belum bisa melakukan. Nah makanya di tahun 2015 itu ketika muncul usulan itu dan diputuskan untuk melakukan kajian lebih mendalam, juga keputusan adalah menyesuaikan ajaran kita dengan hasil kajian itu. Kajian-kajian juga tadi sebagian besar juga seperti yang dijelaskan Pak Samuel itu, dari sisi sejarahnya seperti itu. Nah pada akhirnya kemudian setelah ada tim yang mengkaji, sudah keluar hasil kajiannya, maka tahun 2019 disampaikan ke sidang sinode berikutnya dan itu disetujui. Itu artinya bahwa sejak saat itu sinode GKJ sepakat bahwa mengikut sertakan anak juga di dalam sakramen perjamuan dan juga menyesuaikan pokok-pokok ajarannya serta menyiapkan pedoman. Jadi tidak kemudian boleh wes karepmu kono nglakoni seperti apa, enggak, disiapkan pedoman juga. Kita juga sudah menerima pedoman itu dan mempelajarinya juga. Jadi sinode tidak kemudian memutuskan terus dibiarkan begitu saja. Dan yang poin penting lagi adalah menyesuaikan pokok-pokok ajaran. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita punya yang namanya pokok-pokok ajaran. Terbitan tahun 2005 itu ya tadi itu seperti saya sampaikan, siapa yang diperkenankan mengambil bagian dalam sakramen perjamuan? Setiap orang yang sudah baptis dewasa atau yang sudah mengaku percaya atau sidi dan tidak sedang dalam penggembalaan khusus. Jadi jelas itu ya, yang dewasa. Kalau baptis ya baptis dewasa atau dia sudah sidi, anak-anak sidi yang setelah katekisasi itu. Gitu. Jadi itu yang bisa ikut sakramen perjamuan. Nah tapi karena muncul tadi itu 2015 kemudian dikaji, disesuaikan lagi, pokok-pokok ajaran pun juga mengalami pembaruan di tahun 2019 dan itu sudah terbit juga. Bedanya adalah pertanyaan sama ya, cuman nggak saya masukkan karena nggak cukup tempatnya gitu. Siapa yang diperkenankan ngambil bagian dalam sakramen perjamuan? Jawabannya adalah dalam pokok-pokok ajaran kita yang diperbarui itu adalah setiap orang yang sudah dibaptis. Nah ini catatan penting juga untuk kita semua, yang dipersiapkan dengan seksama oleh gereja untuk menyambut rahmat Allah. Itu pokok-pokok ajaran kita bilang begitu. Setiap orang yang sudah dibaptis dan dipersiapkan dengan sesama oleh gereja. Dipertegas lagi di poin yang kedua, anak-anak keluarga Kristen yang sudah dibaptis pada masih anak-anak juga ikut. Artinya, jadi kan menjawab pertanyaan siapa yang boleh ikut, ya anak-anak yang sudah dibaptis waktu anak-anak juga sudah bisa ikut. Kenapa? Sebab rahmat Allah berlaku untuk seluruh keluarga dan anak-anak juga punya tempat dalam perjanjian keselamatan. Jadi ini pembaruan yang kita jalani tahun 2019 itu. Jadi sikap GKJ waktu itu sudah lebih jelas gitu bahwa ya sikapnya adalah seperti gerakan yang direct itu, gereja-gereja Calvinis itu, bahwa anak-anak bisa ikut sakramen perjamuan. GKJ tahun 2019 baru menyepakati itu. Jadi ya lumayan panjang juga ya perjalanan kita. 96 diputuskan di REK itu, anak-anak ikut, GKJ baru 2019. Karena itu juga proses kajian yang luar biasa. Nah, 2019 itu kita sudah mulai sepakat bahwa anak-anak ikut serta dalam perjamuan dan itu juga dimasukkan juga di dalam pokok-pokok ajaran kita. Nah, ini tadi diceritakan Pak Samuel. Kita coba lihat. Kalau Pak Samuel tadi kan dari perjanjian lama. Nah, kita anggap di tahun 0 itu kan Tuhan Yesus Kristus gitu ya. Tahun 250 itu kan tadi Siprianus kita tahu sikapnya jelas, anak-anak bisa dan tidak ada perdebatan. 1000 tahun berjalan baru kemudian muncul Konsili Lateran itu gitu ya. Jadi 1000 tahun nih jaraknya, 1 milenium berjalan sebenarnya anak-anak ikut sakramen perjamuan. Nah baru tahun 1215 itu diputuskan anak-anak nggak bisa ikut lagi. Nah baru sekarang gitu ya, kalau gini kita terapkan ke kita sekarang 2023 ini,
GKJ Pondok Gede mau menerapkan. Jadi sebenarnya kurang lebih gambarnya seperti itu ya. Tadi kalau di REK itu 88, tahun 88, 96 diputuskan. Sinode GKJ 2005 muncul pertama kali baru sepakat tahun 2019 gitu. Jadi ya inilah perjalanan gereja gitu ya di dalam proses belajarnya untuk memahami dan memaknai rahmat Allah, khususnya juga untuk anak-anak gitu. Nah, itu kurang lebih perjalanan Sinode GKJ. Nah, sekarang kita melanjut ke lalu apa sih yang menjadi dasarnya? Kenapa anak-anak itu ikut serta dalam sakramen perjamuan? Yang pertama adalah rahmat Allah. Jadi kalau kita ikut sakramen perjamuan, itu kan bukan didasari oleh karena kita layak sebenarnya. Bukan karena kita sudah jadi manusia yang baik, bukan karena kita manusia yang sudah tidak berdosa lagi, tapi ya karena rahmat Allah, karena kasih karunia, karena anugerah, sehingga kita ikut sakramen perjamuan untuk mengingat kasih karunia itu gitu kan. Sisi anugerah ini yang selama ini agak kita kerdilkan gitu ya, bahwa sebenarnya kita ikut sakramen itu bukan karena kita paham, bukan karena sekedar kita merasa kita layak, tapi ya karena kita menerima anugerah, dan karena kita makan dan minum dalam sakramen itu kita mengingat kita sudah menerima anugerah itu gitu ya. Nah, makanya dengan dasar itu maka anak-anak pun juga perlu diberikan pengalaman itu kan sejak anak-anak gitu, bahwa mereka juga menerima kasih karunia dari Allah, dan itu caranya dengan pengalaman mereka, cara mengingatnya adalah dengan pengalaman mereka dalam sakramen perjamuan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sakramen itu adalah juga kehidupan di dalam Kristus. Kita sebagai tubuh Kristus gitu ya. Kalau kita mengikuti sakramen perjamuan, itu artinya kita adalah orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, bukankah anak-anak kita juga demikian? Jadi dasarnya adalah karena ya bukan hanya kita, tapi anak-anak kita tuh juga punya kehidupan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan itu dihayati melalui sakramen perjamuan. Dan yang ketiga, ini yang juga sangat dekat sama kita belakangan ini, partisipasi keluarga Allah. Salah satu makna sakramen perjamuan di dalam ajaran GKJ adalah karena kita ini adalah keluarga Allah. Ya kan, tadi ingat Pak Samuel waktu perjamuan juga mengatakan itu kan. Makna sakramen perjamuan dalam GKJ itu karena kita keluarga Allah, diundang untuk makan dan minum bersama sebagai keluarga. Nah, anak-anak yang sudah dibaptis itu juga keluarga Allah karena mereka sudah dimenteraikan di dalam baptisan. Nah, kenapa mereka tidak ikut? Tidak berpartisipasi juga di dalam sakramen perjamuan itu. Jadi ini adalah bagaimana kita melibatkan anak-anak yang juga sudah jadi bagian dari keluarga Allah gitu ya. Kalau sakramen itu untuk keluarga Allah, nah anak juga keluarga Allah, ya mereka juga semestinya ikut. Nah, yang keempat juga yang tidak kalah penting, ini GKJ juga memaknai bahwa sakramen, yang namanya sakramen itu ada dua di GKJ ya, untuk kita mengingat, yaitu sakramen baptis dan sakramen perjamuan. Sakramen itu apa? Alat yang dikhususkan untuk pemeliharaan iman. Jadi memang pemeliharaan iman itu ada banyak bentuknya, ya ibadah, kunjungan, doa, terus PA, PD itu juga bentuk pemeliharaan iman. Tapi ada sarana pemeliharaan iman yang dikhususkan. Kalau bahasa Jawanya itu disengker, yang dikhususkan gitu ya, yang berbeda dari yang lain gitu. Yaitu dua itu, baptis dan perjamuan, sakramen baptis dan sakramen perjamuan. Dan itu memang sarana yang dikhususkan untuk memelihara iman orang percaya. Jadi kalau anak-anak sudah dibaptis, sudah jadi orang percaya, sudah sudah jadi milik Kristus, kenapa tidak diikutkan juga dalam sakramen perjamuan supaya mereka terpelihara juga?
Dan kalau gitu jadinya nanti sakramen baptis dan sakramen perjamuan itu menjadi satu bagian yang integral gitu, saling terhubung. Jadi tidak ada jeda gitu ya. Sudah menerima baptis dari anak-anak, tapi nanti ikut saya perjamuan nanti kalau udah gede, kalau udah ngerti, kalau udah sidi. Padahal kalau kita coba hayati Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, analogi itu kan baptis itu kan lahir kembali ya. Kita menerima sakramen baptis, kita lahir kembali. Apa namanya? Kalau baptis itu kan dari bahasa Yunani baptisma itu artinya menyelam. Jadi kalau kayak Yohanes Pembaptis dulu kan baptisnya itu kan diselamkan kemudian naik gitu. Itu udah lahir baru. Jadi manusia baru tandanya. Tapi kita GKJ memilih unsur utamanya air ya untuk membasuh gitu ya. Tapi baptis itu kan bicara soal kelahiran baru. Seorang yang lahir baru. Artinya dia seperti seorang bayi yang lahir. Sedangkan sakramen perjamuan itu adalah untuk memelihara kehidupan imannya yang baru itu. Jadi sebenarnya itu adalah makanan dan minuman bagi iman kita. Nah jadi aneh kalau misalkan bayi sudah lahir, tapi ngasih makannya nanti kalau udah ngerti. Apakah kita kalau anak kita lahir juga seperti itu? Wah ini kalau dikasih makan baru lahir nggak ngerti, dia ini belum mengerti kalau dia ini makanan. Kalau dia belum tahu kalau ini susu, dia butuh ini, jadi nggak usah dikasih. Gimana kalau sikap kita ke anak-anak seperti itu? Kita berikan menunggu dia ngerti dulu, ya dia kelaparan. Nah kalau seseorang lahir baru, anak-anak lahir baru dan dimateraikan dalam baptisan dan kemudian diberikan makanan rohani melalui sakramen perjamuan, ya disitulah imannya terpelihara. Nah, lebih seperti itu. Dan ini juga hubungannya dengan janji orang tua ketika membaptiskan anaknya. Bapak Ibu yang membaptiskan anak-anaknya masih ingat apa yang waktu itu diungkapkan janjinya? Nggak apa-apa kalau lupa tak ingetin. Waktu itu kan ditanya, apakah saudara percaya bahwa penyelamatan Allah dalam Tuhan Yesus Kristus juga diperuntukkan untuk anak-anak? Itu yang pertama. Apakah keselamatan dari Tuhan itu juga buat anak-anak kita atau enggak? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah saudara bersedia mendidik anak-anak ini supaya imannya bertumbuh? Sehingga nanti kalau dewasa berani menyatakan pengakuan imannya dan menjalani hidup yang baru. Dan yang ketiga, bersedia menerima segala bentuk penggembalaan berdasarkan Alkitab. Dan kita semua waktu membaptiskan anak-anak kita itu menjawabnya ya dengan sepenuh hati. Artinya kita tahu, kita mengakui betul bahwa yang selamat itu bukan cuma kita, tapi anak-anak kita juga, makanya dimeteraikan dalam baptisan. Dan kita punya tanggung jawab sebagai orang tua untuk mendidik mereka di dalam iman, supaya mereka bertumbuh imannya. Nah, oleh karena itu tadi juga sudah disinggung oleh Pak Samuel juga, ini pemeliharaan iman ini juga menjadi bagian penting sekali karena peran orang tua, peran keluarga nanti juga akan besar di dalam pelaksanaan sakramen perjamuan untuk anak-anak ini. Gereja tentu mempersiapkan dengan sesama seperti yang jadi pokok ajarannya tadi. Tapi yang sebenarnya mengajarkan, yang mendampingi, yang menemani kan sebenarnya orang tua. Yang ngasih tahu ini roti dan anggur ini apa sih maksudnya, nanti makan bersama dengan orang tua ketika ibadah. Di situ orang tua mengambil perannya untuk mendidik anak-anak. Jadi sakramen perjamuan itu benar-benar dipakai untuk memelihara iman anak-anak ini. Nah, jadi peran orang tua nanti akan sangat kembali kuat lagi gitu ya. Islamnya juga kuat, tapi mengingat lagi bahwa janji yang sudah diucapkan ketika membaptiskan anak-anak. Tapi ada pertanyaan kemudian mungkin, kan anak-anak belum ngerti. Kenapa harus kita berikan buat mereka? Kembali lagi seperti tadi sudah saya sampaikan, justru sakramen perjamuan itu diberikan supaya memberi pengertian kepada anak-anak, bukan hanya pengertian secara kognitif. Apa itu perjamuan, apa itu roti anggur maksudnya apa, enggak, tapi juga secara emosi, secara spiritual juga. Itu yang kita alami juga kan ketika mengikuti sakramen perjamuan, bahwa kita bukan cuma ngerti roti anggur itu maknanya apa, tapi kita menghayati betul, oh ya ini tubuh darah Tuhan Yesus itu yang bikin aku selamat. Secara emosi, secara spiritual itu kita rasakan. Nah ayo anak-anak kita juga
kasih kesempatan untuk merasakan itu gitu. Jadi paradigmanya mulai kita balik sekarang. Kita bukan nunggu anak ngerti baru kita kasih, tetapi kita berikan supaya mereka belajar dan akhirnya mengerti dan imannya bisa bertumbuh. Jadi dibalik gitu ya, bukan nanti aja lah kalau udah ngerti baru dikasih. Tapi kita sekarang mau melakukan yang sebaliknya. Kita berikan dengan persiapan yang sesama, dengan pendamping yang sesama, supaya mereka pada akhirnya juga mengerti. Bukan hanya secara kognitif aja, tapi juga secara emosional dan spiritual juga. Di situ tujuannya. Di situ poin pentingnya kenapa anak-anak ini kita libatkan juga dalam sakramen perjamuan. Nah, poin berikutnya yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Samuel. Jadi akar masalahnya sebenarnya adalah tentang ketidakadilan, tentang orang nggak peduli hamba-hambanya itu belum pada makan, yang penting dia datang duluan, makan sekenyang-kenyangnya, minum semabuk-mabuknya, malah jadi celaka buat mereka. Jadi tidak menyinggung soal anak-anak atau tidak, anak-anak ikut atau tidak dalam sakramen perjamuan. Makanya menguji diri itu tetap penting, dan itu kita lanjutkan terus. Anak-anak nanti ikut juga akan mengikuti persiapan juga, tentu dengan cara yang disesuaikan dengan anak-anak. Di Matius 19 ayat 14, meskipun tidak secara eksplisit ngomong tentang perjamuan kudus, tapi kita bisa merasakan seperti apa sih sikap Tuhan Yesus untuk anak-anak. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan surga. Memang ini bukan proses yang mudah mungkin bagi kita, dan mungkin tidak akan langsung berjalan mulus seperti yang kita harapkan ke depan. Kita tidak tahu seperti apa nanti perjalanannya, tapi gereja berusaha semaksimal mungkin untuk menyiapkan semuanya dengan seksama. Dan yang penting adalah kita jalani sebagai proses belajar bersama-sama, dan proses itu akan kita jalan terus seperti spiritnya gereja reformasi, yang Ecclesia Reformata Semper Reformani. Jadi gereja yang terus-menerus diperbarui. Nah, itu semangat kita dalam belajar saat ini. Oke, itu yang mungkin bisa kami sampaikan. Saya kembali.